Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia tentang pemerintahan Orde Baru. Kita lihat yang akan kita pelajari adalah satu, pengertian pemerintahan Orde Baru, dua, latar belakang pemerintahan Orde Baru, tiga, sistem pemerintahan Orde Baru, keempat, jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kelima, kelebihan dan kekurangan pemerintahan Orde Baru, serta keenam, pasca pemerintahan Orde Baru. Kita lihat pengertian pemerintahan. Pengertian Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Latar belakang pemerintahan Orde Baru. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan PKI yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa G30 SPKI terjadi dan mengakibatkan diberangusnya PKI dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai lemah. Sistem pemerintahan Orde Baru. Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang tercantum pada penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yaitu Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dan berada di bawah MPR. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau presiden tidak terbatas. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orba adalah terdiri dari banyak faktor. Salah satunya adalah sikap ketidakadilan dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Selama 32 tahun berkuasa, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto pada masa pemerintahan Orba. Namun pelaksanaannya pemerintahan Orde Baru semakin lama tidak konsekuen dan konsisten dengan tekad awal pembentukannya. Di bawah ini terdapat beberapa faktor penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yaitu meliputi krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, dan krisis hukum. Kelebihan dan kekurangan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kelebihannya adalah sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memengarangi beberapa huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses repelita, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal Indonesia, dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orba adalah semaraknya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran, bertambahnya kesenjangan sosial, pelanggaran HAM, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, serta kebebasan pers sangat terbatas. Pasca pemerintahan Orde Baru, muncul mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhir Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orba di jajaran pemerintahan reformasi sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orba masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut dengan era pasca Orde Baru. Transformasi pemerintahan dari Orba ke era reformasi berjalan relatif lancar, meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timur Timur. Kelancaran transformasi pemerintahan ini lebih baik bila dibandingkan dengan Uni Soviet, dan Yugoslavia. B.J. Habibie berperan sebagai tokoh yang mendirikan landasan pemerintahan yang baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.